Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain. Di sini saya akan melakukan WBC counting. Jadi yang pertama di sini pertama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan cairan antiseptik dengan 7 langkah. Kemudian kita pakai handspoonnya. Makanan. Nah, kemudian setelah memakai handspoon, di sini untuk yang pertama alat-alatnya, di sini ada mikroskop, kemudian di sini ada preparat, kemudian juga terdapat silo, kemudian juga ada cairan minyak imersi. Ada cairan minyak imersi dan juga ada di sini untuk alat penghitungnya, mungkin untuk kertas hitungnya nanti. Kemudian yang pertama di sini kita akan melihat dari preparat terlebih dahulu, kita identifikasi dari preparatnya. Di sini identifikasi yang pertama namanya, di sini Bapak Budi Budiman, umurnya 30 tahun, lahirnya 30 Februari 1990. Setelah itu kita lihat dari untuk melihat preparat itu sendiri, untuk sebelum kita masukkan ke dalam mikroskop. Jadi di sini kita lihat di sini terdapat area yang kasar atau area yang terstaining atau terwarnai. Jadi kemudian setelah itu kita pada mikroskop ini terlihat di sini ada lensa objektif, kemudian juga ada fokus, kemudian juga ada stage, kemudian juga ada diafragma. Nah, yang pertama kita di sini akan masukkan mikroskop dalam keadaan kita masukin slide-nya atau preparatnya ke mikroskop pada stage-nya, kemudian dalam kondensor dalam area kondensor rendah, kemudian juga diafragma tertutup. Kita nyalain mikroskopnya terlebih dahulu. Nah, kemudian lampunya kita nyalain, kemudian diafragma tertutup tapinya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat yang pertama dalam objektif ke 10 kali. Dalam objektif 10 kali, kemudian juga dengan kita pakai fokus yang makro. Sampai terlihat selnya terlihat dengan jelas. Sampai selnya terlihat dengan jelas. Kita pakai yang makro fokusnya. Nah, mungkin di sini mulai terlihat selnya, tapi sel eritrositnya mulai terlihat, tetapi di sini masih terlihat sel-sel eritrositnya itu menumpuk. Jadi kita cari areanya, kita pakai stage-nya, kita pindahkan ke area di mana eritrositnya tidak menumpuk satu sama lain. Nah, kita pindahkan. Nah, di sini sudah mulai terlihat area di mana eritrositnya tidak menumpuk satu sama lain. Kemudian kita akan kemudian setelah itu terlihat, kita akan meningkatkan fokusnya. Nah, yang pertama di sini kita pindahkan ke lensa objektifnya ke yang 100 kali. Kita ke 100 kali. Kemudian kita kasih minyak imersi terlebih dahulu. Setelah dikasih minyak imersi, kita naikkan kondensornya. Kita naikkan stage-nya, kemudian sedikit kita naikkan kondensornya, kemudian buka diafragmanya sedikit, diafragma kita buka. Nah, kemudian diafragmanya terbuka, kemudian juga kondensornya kita naikkan. Sekarang ketika dalam objektif 100 ini
kita pakai fokus yang 100 kali. Fokus yang mikro. Nah, di sini kan tadi area yang terlihatnya itu kan sudah area di mana elektrosit tidak menumpuk kan sudah ditemukan. Sekarang kita akan mengidentifikasi dari WBC count-nya itu, WBC-nya dari bisa dari atas atau dari bawah. Sekarang saya memilih dari atas terlebih dahulu. Nah, di sini saya lihat dari atas. Mungkin kalau misalkan dilihat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari atas, dari area sini. Kemudian nanti kita turunkan, kita identifikasi terlebih dahulu. Pada area ini terdapat sekitar ada satu di sini. Kemudian kita ketika menemukan ada eritrosit, leukosit, kita di sini kita identifikasi di sini ada 2 leukosit dari leukosit neutrophil segmen. Kita menghitungnya seperti menghitung pagar. Jadi satu, kemudian kalau 5 garis. Kemudian di sini setelah itu kita dari atas ke bawah. Kita lihat lagi, kita pindahkan pakai segmennya, stage-nya kita pindahkan ke bawah sekarang seperti ini. Nah, ditemukan lagi neutrophil segmennya satu lagi. Kemudian kita dari atas ke bawah ke kanan sedikit. Nah, di sini kemudian nambah satu lagi. Nah, kita lakukan seperti itu sampai 100. Nah, setelah terhitung seperti itu, kita setelah dihitung kita akan identifikasi di sini tadi kalau misalnya lihat terdapat neutrophil segmen yang lebih dari sekitar ada 80%. Jadi untuk neutrophil segmen itu normalnya sekitar peningkatan 40 sampai 60%. Sehingga terdapat di sini pada preparatosen ini terdapat peningkatan neutrofil yang dapat mengidentifikasi terdapat infeksi. Kemudian kalau misalnya kita selesai mengambil kita selesai menghitungnya, kita ambil preparatnya lagi dengan kondensor. Kita turunkan stage-nya kita ubah ke lensanya ke yang 10 kali. Kemudian kita ambil slide-nya, preparatnya 10 kali, kita ambil preparatnya. Kemudian diafragma kita tutup, kondensornya kita paling rendahkan. Kemudian kita matikan lampunya. Kemudian kita bersihkan preparatnya menggunakan silol. Dibersihkan pakai silol. Kemudian kita bersihkan pakai silol. Nah, kemudian setelah itu kita bersih. Pertama kita bersihkan silolnya, preparatnya, kemudian kita lepas hand glove-nya. Kemudian kita buang, kita cuci pakai cuci tangan kembali. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.